Sebelum itu buat meningkatkan rasa nasionalisme kita, anak-anak bisa berdiri dulu ya, menyanyi lagu. Ya karena semua tempat itu punya peraturannya masing-masing ya. Baik, yang kedua, apa yang bisa terjadi kalau kita tidak menjalankan tanggung jawab di rumah atau di sekolah? Apa yuk? Dihukum. Ya betul. Terus apa lagi? Mendapatkan tidak? Ya, mendapatkan sanksi ya. Terus bisa merugikan diri sendiri juga ataupun orang lain. Terus lalu tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu melalui media konkret peserta didik mampu identifikasi berbagai peraturan serta tanggung jawab yang berlaku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan bentuk peran dan tanggung jawab dirinya dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat. Jadi ibu di sini punya media kartu petang atau kartu peraturan dan tanggung jawab. Ibu mau minta dua anak untuk maju ke depan buat masangin kartu ini sesuai tempatnya, lingkungannya. Ayo siapa dua orang? Ya Vita. Ya boleh ya. Pegang dulu. Sama ini nanti dipasangin ya, sesuai di lingkungannya, di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat. Masukin. Yang pertama, memperhatikan guru saat mengajar. Itu di sekolah. Kedua, dan memakai seragam lengkap di sekolah. Ketiga, dan menjaga keamanan lingkungan atau roda di masyarakat. Keempat, membantu tetangga yang sedang membutuhkan di masyarakat. Selanjutnya, menghormati guru di sekolah. Menyeberang di zebra cross di masyarakat. Mengerjakan tugas tepat waktu di sekolah. Mengikuti kegiatan upacara bendera di sekolah. Bersikap sopan dengan yang lebih
Selanjutnya Ibu punya LKPD. Ini ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Nanti ini dikerjakan secara berkelompok ya. Nanti ini kelompok 1 dan yang sini kelompok 2. Ini nanti kalian bisa menggabungkan mana yang sesuai dengan gambar dan mana apa tanggung jawab terhadap peraturan tersebut. Kelompok 2. Jadi ya. Waktunya 10 menit ya anak-anak. Ya, Bu. Gimana nak? Udah selesai? Belum. Kelompok 1 belum? Masih kurang banyak. Kelompok 2 boleh maju duluan ya? Ayo, perwakilan boleh maju 3 orang. Ya, kenalan dulu. Perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Citra. Saya Nada. Saya Sirina. Baik, di kegiatan 2, aturan dan tanggung jawab di lingkungan. Hubungan situasi yang sesuai dengan rapatnya. Yang pertama, upacara. Itu merupakan bentuk mencintai tanah air. Yang kedua, mencontek, merupakan tidak memahami dan melakukan teman. Kemudian yang ketiga, berpamitan pada kedua orang tua, merupakan menghormati orang tua. Kemudian yang terakhir, kamar, membersihkan kamar, termasuk kamar menjadi berantakan dan kotor. Ya, betul. Kasih apresiasi dulu buat kelompok 2. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Jidan. Namanya Ayo sama-sama. Saya Nabila. saya Bisa. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Lembaga kerja peserta didik di lingkungan sekolahmu tentu ada banyak peraturan. Peraturan dibuat agar semua orang hidup nyaman dan tujuan belajar tercapai. Lengkapi tabel berikut dengan menyebutkan 4 peraturan di sekolahmu dan jelaskan apa tanggung jawab yang harus kamu lakukan untuk mematuhi peraturan tersebut serta apa tujuannya. Yang pertama, peraturan hadir tepat waktu. Tanggung jawabku terhadap peraturan yaitu berangkat dari rumah lebih awal dan mengatur waktu perjalanan. Yang kedua, menggunakan seragam sekolah, memakai seragam sesuai hari. Yang ketiga itu menjaga kebersihan, tanggung jawabku yaitu membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang keempat, berperilaku sopan dan santun. Tanggung jawabku terhadap peraturan yaitu menggunakan bahasa yang baik saat berbicara. Gimana anak, apakah betul? Betul. Dikasih apresiasi dulu. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu akan menambahkan materi agar dapat dipahami lebih lagi. Jadi pengertian peraturan
mendapat teguran, dikucilkan, atau dianggap tidak sopan. Contoh peraturan tertulis sendiri ini tadi ya, peraturan sekolah, peraturan pemerintah. Lalu contoh peraturan tidak tertulis itu yang contohnya tidak berisik, menghormati orang yang lebih tua. Sedangkan peraturan tanggung jawab ini adalah peraturan yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan tugasnya, perannya, atau aturan yang berlaku. Seseorang yang bertanggung jawab ini akan melakukan kewajibannya dengan sadar tanpa harus dipaksa. Coba Mbak Mehan, bacakan contoh dari aturan di lingkungan sekolah. Contoh aturan di lingkungan sekolah adalah berpakaian rapi dan lengkap di sekolah, lalu datang ke sekolah tepat waktu, tidak bermain ponsel saat pembelajaran, dan bersikap sopan ketika bertemu warga sekolah. Oke, jadi kalau di sekolah itu harus berpakaian rapi dan lengkap ya, terus harus datang tepat waktu dan tidak boleh membawa ponsel dan bermain ponsel saat pembelajaran, dan bersikap sopan ketika bertemu warga sekolah maupun guru-guru. Lalu contoh tanggung jawabnya bisa dibacakan Mbak Rizky? Contoh tanggung jawab di lingkungan sekolah yang pertama mengikuti upacara bendera, yang kedua memperhatikan guru saat mengajar, yang ketiga melaksanakan tugas sesuai jadwal, dan yang terakhir mengerjakan tugas tepat waktu. Iya, tuh. Selanjutnya, contoh aturan di lingkungan masyarakat itu yang pertama menyeberang di zebra cross saat lampu merah, lalu tidak boleh merokok di rumah sakit, mengikuti kegiatan-kegiatan bakti, mengambil dalam saat berkendara. Contoh tanggung jawab di lingkungan masyarakat sendiri itu sama lah ya, seperti di sekolah itu bersikap sopan saat bertemu dengan orang tua, lalu membawa sampah pada tempatnya, menjaga toleransi antar sesama, dan menggunakan fasilitas pasar atau toko dengan tertib. Baik, selanjutnya langsung ke soal evaluasi. Ini dikerjakan secara individu ya, tidak berkelompok, tidak boleh mencontek. Ibu bagikan. Butuh waktu berapa menit ini? 5? Ya. Oke, bisa dikerjakan ya secara mandiri ya. Nggak boleh mencontek ya Mbak Elisa. Dikerjakan sendiri-sendiri. Apakah sudah selesai? Sudah, bisa dikumpulkan ya, nanti biar ibu koreksi. Oh iya, KKPD-nya bisa dikumpulkan lagi. Tadi saya sini. Makasih. Karena udah mengerjakan semua, nanti ibu koreksi, ibu bagikan lagi di minggu depan ya. Nanti yang nilainya di bawah KKM bisa mengerjakan mandiri, jika di atas KKM mengerjakan pemayaan. Oke, jadi apa yang kalian pelajari hari ini tentang apa tadi? Tanggung jawab. Peraturan dan masyarakat. Tadi peraturan ada apa aja? Tertulis dan tidak tertulis. Terus tanggung jawab itu ada di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Jadi peraturan itu adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur perilaku agar lingkungan menjadi tertib, aman, dan nyaman. Peraturan itu bisa berupa tadi tertulis ya, maupun tidak tertulis berdasarkan kebiasaan, dan tertulis itu yang resmi. Lalu tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang sesuai perannya, baik sebagai anak, siswa, maupun warga masyarakat. Dengan memahami dan melaksanakan peraturan serta tanggung jawab, setiap orang dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib, damai, dan harmonis. Gimana anak-anak? Apakah kalian belajar hari ini senang? Senang. Dapat dipahami ya? Baik, sepertinya cukup sekian pada pertemuan kali ini. Ibu akhiri, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai tanggung jawab dan perannya. Baik, terima kasih. Ibu akhiri, hati-hati pulangnya. Oh iya, berdoa dulu ya sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini. Silakan Mbak Elisa dipimpin. Berduduk siap berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Bu akhiri, wassalamualaikum